السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan akan melanjutkan pembahasan kita dari panduan keluarga sakinah. Dan insyaallah pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dan mengawali pembahasan di bab yang ke-12. Pada bab yang ke-12 ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan poin-poin penting antara suami istri ataupun untuk keduanya, yaitu berkaitan dengan nasihat-nasihat untuk suami istri. Karena kedua-duanya membutuhkan nasihat. Di dalam rumah tangga kita tidak pastikan bahwa yang benar itu hanyalah satu pihak saja ataupun yang salah itu hanya satu pihak saja. Akan tetapi kedua-duanya hendaknya saling nasihat menasihati, at-tanasuh. Dan saling menasihati dianjurkan di dalam Islam. Secara umum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa dinul Islam ini adalah nasihat, dipenuhi dengan nasihat-nasihat antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu perlu bagi setiap suami istri, pasangan suami istri di dalam membangun sebuah rumah tangga menerima setiap nasihat-nasihat yang sampai kepadanya. Nah, maka di sini beliau akan menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan nasihat-nasihat untuk suami istri secara umum, tidak khusus. Nanti akan ada juga nasihat khusus untuk suami dan nasihat khusus untuk istri. Namun di bab yang ke-12 ini penulis lebih mengarahkan untuk keduanya, nasihat untuk suami istri. Artinya kedua-duanya membutuhkan nasihat ini, dan kita di antaranya. Taib. Langsung saja kata beliau yang A, nasihat untuk suami istri. Kata beliau di bab yang ke-12 ini, yang pertama ataupun poin A, bertakwa saat bersama atau sendirian. Jadi berusaha menjaga ketakwaan. Tidak khusus sebenarnya untuk suami istri saja, tapi untuk setiap muslim dan muslimah. Wajib untuk menjaga ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun.
Di antara manfaat-manfaat menjaga ketakwaan ini, salah satunya adalah mendatangkan pertolongan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi mereka, menjaga mereka, dan menurunkan pertolongan serta sakinahnya. Ketika mereka menjaga ketakwaan, senantiasa menjaganya, maka Allah Ta'ala pun akan menjaga mereka dan menurunkan kepada mereka sakinah, mawaddah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka impikan. Di antara manfaat lainnya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga ketakwaan dimanapun dan kapanpun, karena manusia tidak mengetahui kapan waktunya dia mendapatkan ajalnya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu di bagian bumi mana Allah Ta'ala mewafatkannya. Apabila dia berusaha untuk menjaga ketakwaan tersebut dimanapun dan kapanpun, maka ini akan membantu dia ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya ataupun berpisah dengan kehidupan dunia, dia dalam keadaan bertakwa, dan itu adalah sebaik-baik bekal. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena khairuz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Baik. Maka di sini penulis menyebutkan salah satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan, baik itu saat bersama-sama keluarga atau ketika sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dimanapun kamu berada, di mana saja kamu berada, maka bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat nubuwah. Ya, aslinya ini adalah nasihat Nabi yang kita ambil untuk saling menasihati. Apakah itu menasihati diri kita sendiri? Ini lebih utama. Setiap orang paling utama dituntut untuk memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu sebelum berupaya memperbaiki orang lain. Artinya siapapun kita usahakan untuk diberikan nasihat. Tidak hanya sebatas untuk diri kita saja, lalu tidak peduli dengan orang lain. Bukan pula memperdulikan orang lain, akan tetapi menelantarkan dirinya sendiri. Nah, ini sikap-sikap yang salah, yang keliru. Tapi kedua-duanya, urutannya adalah dirinya, lalu orang lain. Perhatikan dirinya, perbaiki dirinya, lalu juga di saat-saat itu, berbarengan dengan itu, dia berupaya untuk memperbaiki orang lain, terutama orang-orang yang sangat dekat dengannya. Urutan-urutan seperti ini kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis, walaupun penyebutannya tidak secara gamblang, akan tetapi bisa kita tarik kesimpulan, implisitnya, tafsirannya, menunjukkan bahwa urutan tersebut sangat diperhatikan di dalam Islam. Berupaya mengawali segala kebaikan dari diri sendiri. Setelah itu baru orang lain. Terutama orang lain yang dimaksud di sini orang-orang yang terdekat dengan kita. Terutama ya pasangan, anak, atau keluarga-keluarga karib kerabat, famili, dan yang semisalnya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan, dan ini nasihat nubuwah. Langsung Nabi yang menasihati. Untuk siapa? Apakah untuk sahabat yang diajak bicara pada waktu itu saja? Bukan. Tapi untuk semua umatnya, termasuk kita dan termasuk pasangan suami istri. Hendaknya kedua-duanya untuk saling menjaga ketakwaan saat mereka bersendirian atau ketika mereka bersama-sama. Walaupun menjaga ketakwaan saat bersama orang lain ini lebih terlihat mudah
Walaupun tidak bisa semua seperti itu, tapi lebih terlihat mudah dibandingkan menjaga ketakwaan itu saat sendirian. Ini pun merupakan petuah-petuah ulama, di mana mereka mewanti-wanti kesendirian seseorang itu ternyata lebih berat di dalam menjaga ketakwaan, karena sendiri itu berat. Tapi kalau bersama orang lain, apalagi bersama orang-orang baik, maka memungkinkan dia lebih terjaga. Dan ini salah satu fungsi berteman dengan orang baik. Banyak hal-hal yang menghalangi dirinya untuk berbuat pelanggaran. Kenapa? Ada teman-teman yang baik di sekelilingnya, ada rasa khawatir dia. Tapi kalau di sekelilingnya adalah teman-teman yang buruk, nggak ada rasa khawatir dia. Ya, tidak rasa khawatir. Namanya teman-teman buruk, mana mau mencegah dia, justru mendukung dia untuk berbuat buruk. Tapi ketika bersama teman-teman yang baik, ada rasa khawatir. Minimalnya takut ditegur, takut didehem. Apa ya, salah saya? Gitu ya. Itulah enaknya berteman dengan teman yang baik. Tapi tatkala sendiri, ini justru lebih berat. Karena udah sendiri, tapi lawannya banyak. Walaupun sendiri, lawannya banyak, lawannya berat. Apa lawannya? Dirinya sendiri dan syaitan. Dua lawan berat setiap orang. Ya, ini musuh berat ini. Berat ngelawannya. Diri sendiri dan syaitan. Makanya saya sudah pernah bahas ini, was-was itu hanya dua. Ya, was-was itu hanya dua. Ya, walaupun dari ini nanti bercabang lagi, tapi aslinya cuma dua penyebutan was-was dalam Quran ataupun hadis. Was-wasatu syaitan, ya, dan was-wasatun nafs, hawa nafs. Nah, itu dia. Bisikan-bisikan syaitan dan bisikan-bisikan hawa nafsu sendiri. Itu dia. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat au haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi au takallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah masih mengampuni umatku apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya sendiri dari bisikan jahat, bisikan maksiat, bisikan pelanggaran, itu dimaafkan selama dia tidak melakukannya. Nah, itu. Atau dia tidak membicarakannya, hanya sebatas di dalam batin saja, ini masih dimaafkan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu punya waswasatun nafs. Yang biasa diungkapkan, nafs ini punya hawa. Ya, jadi nafsu kita itu punya hawa. Sehingga digabungkan dia jadi hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah. Salah satu yang bisa menahan hawa nafsu itu supaya bisa dikendalikan karena rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Kalau rasa takutnya kepada Allah itu mengecil, ya, merajalelalah hawa nafsu. Dan orang itu sendiri sulit untuk mengendalikannya. Ketika dia bersama dengan teman-teman yang baik, ini terbantu. Karena teman-teman yang baik ini wakil-wakil Allah. Nah, itu dia. Wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan menasihati, menegur, mencegah apa yang mereka lihat dari kemungkaran. Ya, penolong-penolong agama Allah, ya mereka orang-orang yang baik yang apabila melihat kemungkaran dicegah. Itu dia.
Sehingga terkadang orang-orang yang ingin melampiaskan nafsunya tapi takut ditegur, takut ketahuan, maka dia berbuat jahat sembunyi-sembunyi. Ini masih lebih ringan daripada yang terang-terangan karena mencontohkan. Taib ya. Jadi ini berkaitan dengan takwa dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama. Dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama. Kalau dalam keadaan bersama-sama mungkin lebih tertahan seseorang untuk melakukan kemungkaran karena adanya orang di sekelilingnya. Apalagi orang di sekelilingnya orang yang baik-baik. Dia khawatir jadinya. Ada rasa khawatir. Ya minimalnya tercegahlah. Walaupun rasa khawatirnya terhadap manusia lebih daripada rasa khawatirnya terhadap Allah. Tapi intinya tercegah, minimalnya tercegah. Dibandingkan di sekelilingnya itu orang-orang yang buruk, yang apabila dia melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran, maka orang-orang di sekitarnya itu justru mendukung dia. Minimalnya membiarkannya, bahkan mungkin mendukungnya. Nah, ini dia yang berat. Justru diberi jalan dia ketika bersama orang-orang yang buruk tadi. Taib ya, makanya sering kita ulangi, ini beruntungnya berteman dengan orang-orang yang baik. Makanya jangan kita pernah merasa kesal. Ada sebagian ya memang begitulah syaitan. Kesal dia dengan teman yang selalu menegur, menasihati, kesal. Dia tinggalkan temannya itu. Justru ini adalah jalan yang salah. Mengambil jalan yang salah. Harusnya bergembira bersama teman-teman yang baik, yang apabila mereka melihat kekeliruan, maka mereka akan menasihatinya. Ya, taib. Oleh karena itu, beliau di sini memberikan nasihat yang secara umum untuk suami istri, ini bertakwa saat bersama ataupun sendiri. Nah, tadi kita tambahi saat sendiri dari satu sisi itu berat, karena ada dua lawan besar yang harus dia kendalikan. Mungkin dia bisa mempertahankan nafsnya, bisikan-bisikan nafsnya, waswasatun nafsnya. Tapi apa berhenti sampai di situ? Enggak, ada waswasatu syaitan. Ada bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini dua lagi yang bisa membangkitkan waswas nafsunya. Padahal dia sudah bisa mengendalikan nafs yang mengajak kepada pelanggaran misalnya. Tapi ada waswas syaitan lagi, akhirnya terbangkit lagi. Nah, di situ terkadang seorang sering terkalahkan saat dia sendiri. Tapi saat dia bersama orang-orang yang baik, maka mau tidak mau dia harus menahan. Kenapa? Ada orang yang menasihati dia nanti ini. Ya, sehingga dia ada rasa khawatir. Taib ya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga sehingga bisa meningkatkan ketakwaan ini terutama saat sendiri. Ya, saat bersama orang-orang ataupun saat sendiri. Kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Sebenarnya ini syahidnya dan ini yang menjadi penggalan kalimat yang diinginkan dari judul atau subjudul. Bertakwa saat bersama atau sendirian. Tapi lengkapnya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya dengan wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan atau iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena atau niscaya dia bisa menghapusnya. Jadi ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atbi' yakni itba', mengiringi atau diikutin, menunjukkan segera. Apabila seseorang berbuat sayyi'ah, berbuat kesalahan atau keburukan, maka cepat-cepat dia berbuat kebaikan supaya bisa menghapus keburukan yang telah dia lakukan. Ya. Dan hasanah, perhatikan, hasanah yang paling utama ditafsirkan di sini adalah taubat. Apa? Taubat, istighfar atau yang semisal itu. Atau amalan-amalan yang memang disebutkan bisa menghapus itu. Ya, atau amalan-amalan yang secara khusus
Jika dilakukan bisa menghapus ini, bisa menghapus itu, maka lakukan amalan tersebut. Nah, itu masuk kategori hasanah. Karena sayyi'at itu banyak jenisnya. Perbuatan-perbuatan buruk banyak, ada yang haram, ada yang makruh. Hasanat, perbuatan baik pun banyak jenisnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti itu seterusnya. Tapi perlu kita fahami di sini maksud mengikuti ini gimana? Satu tadi, yang paling bisa menggugurkan semuanya. Karena kita kan tidak bisa mengukur. Ini hapus enggak kesalahan saya yang kemarin atau yang tadi? Udah taubat saja, itu hasanah. Ya, itu amalan baik, taubat itu amalan baik. Atau yang semisal itu beristighfar. Atau kalau dia memang tahu, berilmu, sudah mendapati dalilnya, disebutkan amal khusus, amal kebaikan yang bisa menghapus ini, lakukan itu. Contoh, Nabi SAW menganjurkan para tujar, para pedagang untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak terjadi ya semacam penipuan yang sifatnya itu halus, nggak terasa. Padahal udah masuk kategori nipu, bohong. Ya kan begitu. Makanya jenis-jenis horor, ketidakjelasan, itu kan sebenarnya penipuan, nggak jujur. Walaupun dia berlevel ya. Dan kadang kan seorang nggak bisa mengukur ini, padahal udah kena. Gimana? Udah sedekah aja, supaya bisa terhapus hal-hal yang mungkin nggak terjangkau oleh ini kita, gitu ya. Ilmu kita deteksi, nggak bisa detektor kita nggak bisa nangkap itu. Ini yang mana kan begitu kesalahannya. Makanya Nabi SAW secara merata mengatakan para tujar banyak-banyak sedekah. Ya, kenapa? Ini tadi untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam transaksi yang kadang nggak disadari. Ya, kadang tidak disadari. Karena Allahu sari'ul hisab. Allah itu teliti hisabnya, cepat dan teliti. Nggak bisa satu kalimat saja yang kita tambahkan, padahal itu hanya untuk melariskan. Begitu kan? Padahal sebenarnya itu tidak realita. Ya udah masuk kategori itu. Kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Atau sengaja memberikan kata-kata sebenarnya kita nggak bisa pastikan. Ya, antara jam 8 sampai jam 12 lah. Sebenarnya kita nggak bisa pastikan. Ya, lalu kita menjual jasa, menjual akad atau jual barang. Nah, seperti itu. Ya, hal-hal yang seperti itu bisa mengarah ke sana. Sehingga akibatnya orang tersebut jatuh pada kesalahan tanpa dia sadari. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Langsung ikuti. Hal-hal yang kita anggap itu udah melampaui batas, sayyi'ah, langsung hapus. Caranya bagaimana? Dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Taubat atau yang lain, istighfar, ya, atau mengerjakan salat-salat sunnah atau yang lainnya, sedekah. Taib. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan Nabi menyambung hadis ini, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita agar bertakwa di mana saja, baik itu di rumah, bertakwa kepada Allah, di jalan, di pasar, atau di kantor, dimanapun, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nggak tahu kita di bagian bumi mana Allah Ta'ala mewafatkan seseorang, itu tidak tahu. Ya, dia diwafatkan di tempat mana? Di kantorkah? Di jalan? Saat di kendaraan? Saat di kamar? Saat di ruang tamu? Saat makan? Saat di tempat rekreasi? Atau di mana? Nggak ada yang tahu. Apabila tekadnya untuk menjaga takwa dimanapun dan kapanpun, mudah-mudahan itu membantu. Dan dari sisi lain tadi kita sebutkan, menjaga ketakwaan dimanapun dan kapanpun, maka Allah Ta'ala pun akan menurunkan sakinah untuk dia, memberikan balasan baik juga untuk ketakwaannya. Kaitan takwa ini kan banyak ya. Di antara yang paling masyhur adalah rezeki. Apa? Rezeki, dalam hal mencari rezeki. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dua kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari setiap permasalahannya. Langsung cepat Allah ngasih solusi. Kenapa? Dia menjaga itu terus. Sehingga kalau dia ada masalah, karena nggak mungkin manusia nggak menghadapi masalah, nggak menghadapi problem. Ya pasti ada problem-problem yang akan dia hadapi. Di dalam rumah tangganya, keluarganya, usahanya, pertemanannya, ya, muamalahnya, atau dalam tetangganya, ya semuanya. Yang kedua, selain diberikan makhrajan, solusi, Allah Ta'ala akan memberikan dia rezeki dari arah yang nggak pernah dia duga. Ya, seperti kisah ya yang baru-baru saja viral ya kan, dengan sebab diolok-olok Allah kasih rezeki kan. Ya, dia mungkin nggak pernah nyangka itu. Pernah nggak dia mengukur itu? Pernah dia nggak ya menduga itu? Nggak pernah terfikir. Tapi tiba-tiba saja, cek Allah buka. Mampu Allah seperti itu. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, kaum muslim, jangan mengira bahwasanya rezeki saya udahlah segitu aja. Jangan. Berharap besarlah kepada Allah. Bukan menghayal ya, tapi berharap. Jalannya bagaimana? Takwa. Jaga takwa itu. Ya, kita berhusnuzon. Mungkin Bapak siapa itu penjual es, kita nggak tahu rahasia amalnya kan begitu. Tapi kita berhusnuzon. Kemungkinan memang ada amal khusus yang dia lakukan sebagai menjaga ketakwaan. Kita kan nggak tahu. Ada di antara orang yang tiap hari, tiap malam dia menangis, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjaga sedekahnya, ada yang menjaga sholatnya, ada yang menjaga baktinya kepada kedua orang tuanya, ada yang menjaga baktinya kepada suaminya. Dia nggak peduli, yang penting saya berbakti udah. Ada yang seperti itu. Ada juga seorang anak yang demikian. Ada seorang yang mungkin dia pekerja, yang penting saya kerja dengan baik, amanah, udah. Saya nggak peduli dia itu mau apa yang dia perbuat sama saya. Dengan sebab itu Allah melihat ini orang takwa yang memasrahkan kebaikannya itu kepada Allah. Udah. Nah, orang seperti ini justru nggak disangka-sangka rezekinya itu. Ya, nggak disangka-sangka rezekinya. Tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu. Mungkin secara penghasilan, ya penghasilannya sekian-sekian lah per hari. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah melihat pada hambanya ketakwaan yang terjaga, maka di luar prediksi manusia, nggak mungkin orang seperti ini dapat gini, mungkin nggak? Jual es, beratlah dapat sekian. Iya kan? Namanya juga tolak ukur manusia, prediksi manusia. Kadang-kadang pas, kadang-kadang juga atau seringnya meleset. Ya, taib ya. Jadi itu kata Allah Ta'ala, setidaknya itu. Sebenarnya banyak lagi manfaat-manfaat yang akan didapat bagi orang yang menjaga takwa. Ya, tapi secara khusus Allah Ta'ala di sana menyebutkan solusi dan rezeki. Dua itu. Ya, Allah akan kasih dia solusi dari setiap permasalahannya dan akan mengasih dia, memberi dia rezeki yang nggak pernah dia sangka, nggak pernah dia duga itu. Tiba-tiba dapat, tiba-tiba seperti ini. Karena Allah Ta'ala mampu ya, untuk memberikan rezeki yang luas kepada hamba-hambanya, walaupun bukan dari usaha ataupun tenaga yang besar, tapi dengan tenaga bahkan mungkin ya sepele saja, tapi sebabnya ada. Orang itu ada sebab yang dia lakukan, itu jelas. Tapi ingat, tidak setiap rezeki yang Allah berikan harus mengeluarkan tenaga yang besar, modal yang besar, enggak. Allah mampu mendatangkan rezeki yang besar kepada seorang hamba, walaupun harta yang dia keluarkan itu kecil, tenaga yang dia keluarkan itu kecil, tapi padanya ada sebab yang Allah ridhoi. Itu dia. Ya, ada sebab yang Allah ridhoi.
Dalam fikih muamalah kan sebab-sebab harta bisa dimiliki kan nggak satu, bukan cuma berdagang saja, kan bukan. Tapi itu kan yang paling umum dilakukan manusia. Ya, harta yang halal yang bisa kita miliki di dalam pembahasan fikih muamalah lah. Itu kan nggak satu jalan saja, bukan cuma jual beli saja. Ada namanya hadiah, ya atau tidak? Ada hibah, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Ya, itu semua kepemilikan, ya, pemindahan kepemilikan harta manusia yang sah dalam Islam. Jadi jangan kira hanya sebatas bai' saja, syira' wal bai', jual beli saja. Cuma ini yang paling sering dilakukan oleh manusia. Taib. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita agar bertakwa di mana saja, baik di rumah, di jalan, di pasar atau di kantor. Dimanapun seorang hamba berada, ia harus bertakwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Itu dia definisi takwa yang paling ringan. Jalankan semua perintah semampunya dan jauhi semua larangan tanpa bertanya-tanya. Karena menjauhi larangan enggak dicantumkan di sana syarat mampu. Ya, menjauhi larangan tidak dicantumkan syarat mampu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa tidak dicantumkan? Karena setiap orang mampu menjauhi larangan. Setiap orang mampu menjauhi. Namanya menjauhi. Tinggal ditinggal gitu ya. Tapi namanya melaksanakan, ini agak berat. Ya. Nah, ditinggal lari aja kok. Udah lari aja dari situ. Pergi menjauh. Gampang itu. Makanya enggak dicantumkan semampunya. Tapi dalam hal melaksanakan perintah semampunya. Karena ada yang enggak mampu. Ada perintah Allah yang dikaitkan dengan harta. Enggak mampu ya Allah, enggak ada harta. Oh ya sudah. Ya kan begitu kan? Ada yang perintah Allah dia hanya melakukan saja tapi enggak perlu harta. Enggak mampu ya Allah, kenapa? Lagi sakit misalnya. Lagi ini, oh ya sudah. Makanya dalam hal menjauhi larangan, pembahasannya itu nanti hukum darurat. Bolehnya melakukan pelanggaran atau melaksanakan keharuman kalau ada alasan darurat, mengancam nyawa, mengancam kehormatan. Nah, itu boleh melakukan pelanggaran untuk menghilangkan pelanggaran yang lebih besar. Nah, itu dia. Ya, sehingga dia tidak disebutkan semampunya. Tapi itu dia takwa. Takwa menjalankan perintah Allah semampunya dan menjauhi larangan, jauhi. Ini lebih ringan. Yang membuat berat manusia menjauhi larangan karena larangan itu sangat disukai oleh dua tadi yang kita sebut. Nafsu dan syaitan. Nafsu manusia, syahwatnya itu senang sama larangan-larangan. Ujibatin nar bisyahawat. Ya. Jadi jalan-jalan menuju neraka itu syahwat manusia, nafsunya itu memang senang ke sana. Nah, itu. Jadi berat, kelihatan berat. Ya, sebenarnya gampang. Yang buat berat itu karena dia belum bisa mengendalikan ataupun menghindar dari dua was-was tadi. Taib. Seorang hamba pun harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Ini sering disebut dengan istilah ya muraqabah. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah, atau dalam bahasa yang lain ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman, amalan-amalan batin. Ya, Islam, amalan-amalan zahir. Ini kalau dipisah. Ihsan, merasa diawasi saat mengerjakan dua-duanya. Itu dia. Ya, ihsan itu merasa diawasi saat mengerjakan dua-duanya. Saat mengerjakan amalan-amalan hati, saat mengerjakan amalan-amalan yang terlihat anggota tubuh, maka
saat mengerjakan kedua-duanya hadirkan ihsan. Biasa diungkapkan juga dengan muraqabah. Ya. Muraqabah itu artinya kan pengawasan. Muraqib, seorang pengawas. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, nasihat yang kedua untuk suami istri. Yang kedua ataupun poin B kata beliau, nasihat untuk suami istri, wajib menegakkan ketaatan dan menjaga syariat Allah dalam keluarga. Jadi keduanya, suami ataupun istri, selain masing-masing menjaga ketakwaan, suami jaga ketakwaan, istri juga menjaga ketakwaan, insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi rumah tangga seperti itu. Ketika kedua-duanya berusaha untuk bertakwa kepada Allah taala, fokus dengan ketakwaannya kepada Allah. Yakin suami fokus dia bagaimana menjalankan perintah Allah untuknya dan menjauhi larangan. Ya. Istri juga demikian, fokus dia untuk menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada saya selaku istri? Nah, itu fokus dia di situ. Apa sih yang Allah taala larang untuk saya sebagai seorang istri? Udah fokus di situ. Yang repot itu antara keduanya fokusnya kepada pasangan. Si suami fokusnya apa sih? Ya, sudah apa saja yang dilakukan istri saya ini atas perintah Allah kepada saya? Nah, itu diawasi nama dia. Dia belum buat ini, belum buat itu, belum buat ini, belum buat itu. Ini agak repot begitu. Kenapa? Repotnya dia lupa sama tugasnya sendiri yang Allah tugaskan untuk dia. Nah, istri juga begitu. Lupa dengan tugas Allah yang diberikan kepadanya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Karena yang dia awasi hanya suami. Mana nih suamiku belum berbuat begini padahal Allah perintah begini. Belum buat begini, belum buat begini, belum melakukan ini, belum melakukan itu. Ah, begitu. Ya. Sehingga apa? Lupa dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak diinginkan. Maka langkah awal, perhatikan dulu diri. Coba checklist. Ya, tugas-tugas sebagai seorang suami terhadap dirinya sendiri, misalnya suami, istri juga begitu. Ini sudah alhamdulillah, semoga Allah terima ibadah saya ini. Karena itu ibadah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Rumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang. Dari awal ketika memulai akad itu dengan nama Allah, berarti ingin mendapat ibadah. Ingin beribadah. Ya, dan ibadah bersama keluarga seperti ini bukan sehari dua hari, tapi ya bisa sampai mati. Ya. Taib. Itu. Nah, nanti setelah itu apa yang terlihat? Saling menasehati. Nah, kan begitu kan? Apa yang terlihat kurang pada pasangannya, saling ingatkan. Dengan catatan dia sendiri juga fokus melaksanakan tugasnya yang Allah perintahkan untuknya. Sebagai bentuk ketakwaan, dia fokus juga dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala khususkan untuknya, sehingga dia tidak melanggarnya. Sebagai suami enggak melanggarnya, sebagai seorang istri pun tidak melanggarnya. Nah, insyaallah keberkahan ini akan Allah taala limpahkan. Kemudian nasihat yang berikutnya kata beliau di sini yang kedua, wajib menegakkan ketaatan tadi. Ya, sambungannya. Dia tegakkan ketaatan itu di tengah-tengah keluarga. Dengan cara menjaga syariat Allah di tengah-tengah keluarganya. Tampakkan ketaatan tadi. Contohnya seperti ibadah-ibadah solat, zikir, baca Al-Quran, hal-hal yang mungkin ringan saja dulu. Atau aplikasi akhlak mulia, contoh-contoh sikap-sikap yang baik. Ini perjuangan itu. Karena setiap orang itu harus
ya harus mengalahkan dirinya sendiri. Karena manusia itu kan Allah Ta'ala ciptakan dengan tabiat-tabiat, ya kan? Ada tabiat bawaan yang dibawa oleh setiap orang semenjak lahirnya, yang itu buah dari genetik mungkin orang tuanya, dan terus bukan dari ayah ibu bahkan ya, bahkan bisa masuk gen itu dari keluarga keduanya, masuk ya, yang kadang pada sikap ini dia mirip bapak, pada sikap yang ini mirip ibu, pada sikap yang ini mirip kakek dari ibu, yang ini mirip dari pamannya bapak begitu ya, masuk. Itu namanya bawa sendiri dia. Ya, seperti yang pernah kita bahas, dan itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Tabiat manusia yang itu menjadi akhlaknya, kebiasaannya, sikapnya, itu kan ada dua. Ada yang memang bawaan sejak lahir. Sebabnya apa? Tadi proses genetik, gen. Nah itu, nurun dia. Sehingga anak tersebut atau orang tersebut tidak susah payah dan tidak malu-malu melakukannya. Ya, kenapa? Udah bawaan dia begitu. Ada yang memang pelatihan. Nah, begitu ya. Ada yang dia memang harus dilatih. Ya, bukan bawaan, tapi dia harus melatih itu. Nah, terkadang ada orang-orang yang membawa suatu tabiat, akan tapi dia butuh perjuangan. Yang mana tabiat itu menyelisihi akhlak di dalam Islam. Nah, itu perjuangan beratnya. Ya, kemudian melakukan ini lagi ya, pernikahan, ketemu lagi kan begitu. Istri ada sendiri, suami ada sendiri, kompleks. Ya. Sehingga masing-masing memang butuh berjuang. Makanya di sini wajib menegakkan ketaatan tadi. Ketaatan tersebut ditegakkan, menjaga syariat Allah di dalam keluarga, pembiasaan yang baik-baik. Itulah dia perjuangan orang-orang yang ingin membangun rumah tangga, perintis rumah tangga, yaitu suami istri. Jadikanlah pengalaman dari pengalaman hidupnya bersama orang tuanya, ya, bukan sebatas kekecewaan yang dipertahankan berkepanjangan. Ini perlu kita waspadai. Ada sebagian orang kekecewaannya dengan kedua orang tuanya yang mungkin tidak sempurna membentuk rumah tangga, sehingga ada istilahnya apa? Broken home, ya kan? Jangan berlama-lama dengan kekecewaan itu. Jangan tuntut manusia pada sesuatu yang mereka ada urusannya sendiri dengan Robnya. Jelas ya? Uruslah kita, perbaikin kita. Memori yang kita dapati dari keluarga kita, dari sikap ayah ibu kita dulunya, yang itu melanggar syariat misalnya, melanggar syariat. Dan mereka masih berada di dalam dinul Islam, udah mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mungkin enggak terlepas dari kesalahan. Jangan itu dipertahankan sehingga menjadi trauma. Untuk apa? Apa manfaatnya? Justru itu akan menenggelamkan kita juga. Perbaikilah. Ketika kita dapati orang tua kita enggak mahir, enggak unggul dalam hal-hal kebaikan ini, nah kita unggulkan. Kita mulai bentuk lagi rumah tangga kita. Nah, ketika kita dapati kebaikan-kebaikan, ada, pasti ada kebaikan dari kedua orang tua kita. Enggak mungkin enggak ada. Apa yang pernah saya ceritakan, ya, orang tuanya preman, pemabuk, tapi masih muslim, karena yang dia lakukan itu tidak menjadikan dia murtad. Preman, pemabuk, berkelahi, ya. Kemudian kita dapat kok anaknya baik-baik, mau belajar sekolah tinggi bahkan. Kok bisa demikian? Ya karena anak-anaknya tersebut berpikir, masa saya harus mengikuti ini? Udah biarkan tuh orang tua saya, ada urusannya sendiri. Doakan, nasihati kalau bisa nasihati, perbaiki, ambil kebaikannya. Apa di antara kebaikannya? Mungkin dia dapati ayah saya ini walaupun begitu tanggung jawab. Ya,
Artinya apa? Dia bela mati-matian anaknya jangan sampai diganggu orang lain. Nah itu. Ini kan kebaikan namanya. Berarti saya dapat ilmu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah misalnya, dia udah mulai berumah tangga lagi, ambil kebaikan warisan dari ayahnya tadi, warisan kebaikan. Apa itu? Tanggung jawab, jaga anaknya, jangan sampai diganggu oleh orang lain. Awasi, waspadai. Ya, bahkan saya pernah dapati orang tua seperti itu, preman, mabuk-mabuk gini. Tapi anaknya digampar kalau berani jalan sama cowok. Misalnya kalau pacaran digampar sama dia betul-betul. Jangan sampai kau berduaan pacar-pacaran. Sekolah belajar yang benar-benar. Padahal bapaknya kayak gitu. Itu saya juga garuk-garuk kepala gini loh. Ini kok demikian gitu ya. Nah itu. Ya buruk-buruklah memang dia ada keburukannya. Kita nggak benarkan itu. Tapi ketika dia seorang muslim, apalagi masih seorang muslim, yang kebaikan-kebaikan itu ya ambil. Ya, itu jadi pegangan bagi anak ketika dia ingin memulai lagi membangun sebuah rumah tangga. Jangan trauma berkepanjangan dengan alasan wah, apa istilahnya? Broken home, anak broken home. Trauma. Sehingga enggak mau berumah tangga karena melihat keluarganya begini-begini. Syaitan itu. Ya, enggak ada kita dapat di dalam Islam seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi kita dapati orang tuanya ya jahil-jahil merokap. Tapi mereka enggak trauma dengan itu. Dapat Islam, dapat petunjuk Nabi, udah ambil itu. Jalani lagi yang baru. Ya, kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah yang memang itu baik di dalam Islam pertahankan. Lihat saja Hakim bin Hizam, kenal kan sahabat Hakim bin Hizam? Saat dia masuk Islam tanya sama Nabi, dulu saya di masa jahiliyah, saya buat ini dan itu kebaikan. Sekarang saya sudah masuk Islam. Nah, Nabi mengatakan pertahankan. Justru kebaikanmu itu dulu di masa jahiliyah akan Allah ambil jika kamu benar Islamnya. Udah selesai begitu. Perbaiki saja diri kita di dalam Islam ini. Sehingga itu nanti menjadi buah kebaikan untuk orang tua. Jangan itu nanti pengalaman rumah tangga apa yang dia dapati dari ayah ibunya yang mungkin kurang bertanggung jawab itu dibawa terus. Mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan ketaatan di dalam rumah tangganya ketika dia membangun sebuah rumah tangga. Itu ya, ini nasihat. Untuk suami istri yang ingin bangun rumah tangga, mulai dengan ketakwaan. Ya, hilangkan trauma-trauma seperti itu. Yang membuat orang tersebut akhirnya tidak bisa membangun rumah tangga itu secara benar di atas bimbingan Islam secara syar'i. Taib. Jadi ini dia, wajib menegakkan ketaatan dan menjaga syariat Allah dalam keluarga. Itu. Tegakkan itu semampunya, semaksimalnya. Apapun itu. Dari perkara-perkara yang menjaga tauhid, yang bisa menghindarkan kepada kesyirikan, tegakkan di rumah. Contoh yang paling sering, foto-foto yang dipajang, ya kan? Foto-foto yang dipajang itu contoh kecil lah dari banyak. Jimat-jimat misalnya, raja-raja, ya, atau apapun itu yang berbau kesyirikan, tatoyur yang ada di rumah, bersihkan, tegakkan itu, tegakkan tauhid di dalam rumah tangga. Itu paling penting. Allah akan sinari, limpahkan cahaya tauhid itu nanti di dalam rumah tangga sehingga orang-orang yang di dalam rumah tangga mudah untuk bertakwa. Ya, mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kalau ada gambar-gambar makhluk yang dipajang itu sudah penghalang. Malaikat enggak akan masuk di situ. Ya kan? Malaikat enggak akan masuk. Bukan malaikat maut. Ya, kalau malaikat maut enggak masuk ada gambar dipajang di rumah, ini pasang gambar makhluk semua. Maksudnya malaikat rahmah, malaikat barokah yang Allah utus untuk memberikan barokah ke rumah-rumah tertentu, untuk menyampaikan rahmat Allah ke rumah-rumah tertentu itu melalui malaikat. Nah, ini enggak mau masuk dia. Padahal sebenarnya bisa dapat. Ya, Allah ingin turunkan maghfirah.
melalui malaikatnya. Ini maghfirah, ampunan, kuterima ampunan. Dia minta ampun, kuampuni dia. Bawa. Ada gambar makhluk. Tidak mau, malaikatnya masuk. Nah, itu dia. Ini rahmatku untuk orang ini, karena dia berbuat ini, berbuat itu, mendatangkan rahmatku. Gak mau malaikatnya masuk. Taib ya, itu dibersihkan. Itu contoh, maksudnya wajib menegakkan ketaatan, menjaga syariat Allah dalam keluarga yang paling utama berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Kenapa? Karena suami kepala rumah tangga, istri juga bagian dari itu. Dia bertanggung jawab atas rumahnya. Bersihkan hal-hal yang berbau kesyirikan di sana. Nanti di bawah itu lebih mudah bagi mereka. Ya, lebih mudah. Nah, maka di sini kata beliau, setiap muslim harus berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya. Ya, setelah hal-hal itu tadi yang berbau kesyirikan itu sudah dibersihkan, tidak ada lagi di dalam itu, maka yang sifatnya kemungkaran demi kemungkaran, maksiat demi kemaksiatan, misalnya masih ada botol-botol khamar, singkir. Ya, walaupun tidak ada khamarnya, cuma bekas saja, enak dikoleksi. Wah, ngapain dikoleksi bekas? Ya, dulu di masa Nabi bekas-bekas nampan khamar itu dipecah. Ya, makanya banyak para ulama itu ketika mensyarah hadis-hadis tentang dipecahinya bejana-bejana khamar, kata mereka, tempat-tempat bejana yang pernah dibuat untuk tempat khamar maka enggak boleh lagi dimanfaatkan, tapi dirusak, dihancur. Ya, sampai seperti itu fikihnya. Karena melihat itu, kalau memang sekiranya Nabi SAW pada waktu itu, jangan, sayang, masih bisa digunakan, pasti Nabi berkata demikian. Mubazir, tabzir kata Nabi. Tapi tidak, dipecahkan, dihancurkan di jalan-jalanan, pecah. Ya, kenapa Nabi tuangkan aja kendinya, simpan, cuci, bersih, pecah. Seperti Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim, saya pernah ikut kajian itu ya. Kemudian yang lainnya, ya hadis-hadis tentang itu, kejadian itu, mereka berkesimpulan bahwasanya bejana-bejana yang pernah dipakai ataupun bejana khusus, tempat khusus, ciri khusus untuk khamar, itu nggak bisa digunakan lagi. Lebih utama hancurkan. Ya, atau yang lainnya lah. Yang itu kita dapati pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam, ada di dalam rumah, udah singkirkan. Ya. Setiap muslim harus berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya, karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, itu jangan dibiarkan, karena itu kewajiban suami. Membiarkan kemungkaran itu berarti dia telah membiarkan salah satu bagian tubuhnya masuk dalam bagian neraka. Ya, itu dia. Kecuali sesuatu yang terluput, nggak tahu, belum ada ilmu, ini beda lagi. Tapi yang sudah diketahui ilmunya, dibiarkan, jangan. Allah akan ganti, jangan khawatir. Allah akan ganti. Walaupun mungkin secara hitungan tuh rugi. Ya, rugi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk dibuang, ditinggal, yakinlah Allah akan ganti dengan kebaikan. Karena tujuannya adalah untuk ketakwaan. Sahabat pada waktu itu menyembelih himar, ya kan? Keledai, dimasak di kuali-kuali gede besar. Turun ayat perintah, himar haram. Maka dituang daging-dagingnya itu, dibuang semuanya. Ya, dibuang, enggak ada sayang kayak apa ya kok didendeng. Dibuang. Enggak ada kalau sudah Allah Ta'ala yang suruh, karena dia yang beri itu hak dia untuk mengharamkan. Allah Ta'ala saja sudah tidak menyayangkan itu, karena dia yang cipta, ya terserah dia, hak dia. Adapun kita mengikutinya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan jangan buang, manfaatkan, nanti bisa tabdzir, bisa boros, ya kita jaga, ya kita pelihara.
Tapi ketika Allah Ta'ala sudah mengatakan haram, tidak boleh, maka kita pun meninggalkannya. Karena Dia yang ciptakan itu untuk menguji keimanan hamba-hambanya. Taat atau tidak sama penciptanya? Ya, taat enggak atau tidak ini pada penciptanya? Nah, Allah uji. Baik ya. Jadi wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, menjaga batas-batas syariat Allah dan menjauhkan perbuatan syirik dan bid'ah. Demikian juga perbuatan bid'ah. Syirik, bid'ah, kemaksiatan. Ya. Apalagi ini sudah bulan Desember ya. Nah, ini perlu saya ingatkan lagi bagi ayah-ayah dan emak-emak, para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita jatuh pada tashabbuh bi'a'yadil kafirin, ya, menyerupai perayaan-perayaan orang kafir. Ya, saya punya tulisan-tulisan yang cukup lama itu ya, biasanya tiap tahun itu saya share itu. Ya, ikut-ikut dengan perayaan orang-orang kafir di dalam merayakan apa? Natal atau tahun baru, ya, dengan kembang api, dengan trompet, atau dengan perayaan-perayaan makan-makan. Karena memang identik dalam Islam yang namanya hari raya dengan makan dan minum, itu dia. Ya, ayyamut tasyrik seperti hari-hari tasyrik. Ayyamul Id itu hari raya. Ya, ayyamu aklin wa syarbin wa dzikrin itu hari makan minum, kata Nabi. Hari raya itu hari makan minum. Jadi pas hari-hari tersebut orang-orang kafir misalnya berhari raya, maka jangan kita merayakan itu dengan makanan-makanan khusus yang memang khusus di malam itu, khusus di hari itu. Itu ciri mereka. Di sini apa? Bakar-bakar jagung, ya kan? Nah, jangan, tinggalkan. Ada hari-hari khusus orang-orang kafir itu biasanya jeruk-jeruk. Nah, jangan, hari itu memang khusus, kata para ulama, jauhi jeruk itu. Yang jenis itu, misalnya. Kenapa? Karena iman itu nggak bisa ditukar dengan dunia yang cuma, buah-buahan. Iman bicara, nggak bisa kalau iman sama dunia, nggak ada apa-apanya dunia. Iman itu di sisi Allah Ta'ala itu lebih berharga dari langit dan bumi ini. Lebih berharga. Jangankan iman gitu ya, zikir saja itu bisa memenuhi langit dan bumi. Zikir aja, subhanallah. Kenapa? Mensucikan Allah. Nah, gimana mau ikut orang kafir itu merendahkan Allah nanti jadinya. Sementara kita berstatus muslim. Nah itu, tegakkan itu di rumah tangga kita. Ya. Hal-hal yang berbau bid'ah misalnya, yang itu tidak ada syariatnya ataupun tidak ada contohnya, tidak ada petunjuk yang mengisyaratkan kepada hal tersebut, udah lebih baik kita hati-hati tidak mengerjakan. Orang-orang yang mengerjakan masih saudara kita, masih keluarga kita, nasihati saja kalau bisa dinasihatin. Kalau memang kita nggak mampu, yang penting kita terlebih dahulu menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga. Itu dulu. Kata Allah Ta'ala, diri dan keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga terdekat yang berada di dalam rumah tangga kita. Sebagai suami ya istri dan anaknya. Jika bisa lebih luas dari itu, ahsan. Ya, walaupun ini tidak semudah yang dibicarakan, tapi yakinlah ketika kita bertekad kuat, bersungguh-sungguh dengan hikmah dan bijaksana di dalam menyikapinya, maka Allah Ta'ala akan memudahkannya sebagaimana hal itu sudah dicontohkan oleh orang terbaik sebelum kita. Mereka mampu dan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah syariatnya. Ya, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi ketika kita berusaha untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada diri dan keluarga dalam rumah tangga, Allah akan jaga kita nantinya. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taib. Yang C yaitu melaksanakan kewajiban syariat dan meminta tolong kepada Allah. Nah, ini masih sambungannya. Di antara nasihat untuk suami istri, laksanakanlah kewajiban syariat di dalam rumah tangga, lalu minta tolong kepada Allah. Karena sulit bagi kita apabila hanya bersandar pada diri sendiri saja. Karena diri kita ini ada banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita kepada kebaikan. Ada waswasatu syaitan, ada waswasatu nafs, ya, dan yang lainnya dari cabang-cabang itu. Maka ketika kita melaksanakan kewajiban syariat, jangan lupa minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan. Doa-doanya ada banyak dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini bisa didawamkan, dirutinkan. Apakah pada amalan-amalan tertentu setelah sholat subuh misalnya, ya, atau di akhir sebelum salam, karena itu waktu mustajab, atau saat sujud, silahkan. Ya Allah, tolong aku agar bisa terus mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Bagus ini. Atau untuk diri kita pribadi seperti doa Nabi, Allahumma qini syarra nafsi. Ya Allah, jaga aku dari kejahatan nafsuku sendiri. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, kata Nabi. Kami berlindung kepada Allah dari jahatnya nafsu kami sendiri. Ini kan doa-doa dari Nabi kita SAW. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Atau doa Nabi, Allahumma zakki nafsi fa innaka khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Enggak ada yang bisa mensucikannya kecuali Engkau, ya Allah. Wala yuzakki nafsi illa anta ya Rabbi. Atau doa-doa semisalnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan agar bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Kata beliau, setiap keluarga wajib menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan, mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah. Suami wajib mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dasar kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan mentauhidkannya. Kemudian melaksanakan solat yang 5 waktu, lantas mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, terutama perkara tauhid, ya. Penting ini. Ya. Mengulang-ulang nasihat-nasihat tauhid di dalam rumah tangga ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena syaitan paling benci apabila ada pengasahan tauhid. Ini dia. Makanya lihat saja para ulama dari 30 tahun yang lalu, misalnya mereka membahas usul salasah, kitab tauhid. Akan mereka bahas, padahal 30 tahun lalu dah mereka bahas lagi terus. Tiap tahun mereka bahas itu. Baik itu rutin atau daurahnya atau ya nasihat-nasihat mereka. Kenapa? Karena memang ini pokok agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada setiap nabi dan rasul. Tauhid. Itulah yang kita bangun dalam rumah tangga yang paling utama. Jaga tauhid. Semua bentuk cabang-cabang kesyirikan, yang itu menjadi cabang-cabang penguat tauhid. Anda bisa lihat di dalam buku tauhid itu. Apa cabang-cabangnya? Ya. Sampai kepada ucapan-ucapan itu dipelihara, dijaga, diajarin keluarga. Ya, misalnya istri, aduh mas, kalau bukan karena kamu ini kita nggak makan ini. Jaga lidahmu, jaga lisan. Ya, jangan sampai jatuh kepada ucapan kesyirikan. Katakan kalau bukan karena Allah, sudah. Ya, kalau mau tertibnya, kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu mas, gitu ya. Itu tata bahasa. Nabi mengajarkan tata bahasa itu supaya nggak jatuh pada syirik. Bagaimana Nabi SAW marah ketika ada yang berkata demikian. Ya,
Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Marah Nabi, Allahu Akbar. Masya Allah wahdah, kata Nabi, hanya kehendak Allah saja. Udah, kalaupun kalian ingin menyertakan aku, maka jangan pakai wa, tapi thumma, kata Nabi. Lihat, diajari tata bahasa supaya enggak tergelincir dengan kesyirikan lidahnya. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu, gitu ngomongnya. Diajari oleh Nabi. Ya. Ada budak wanita kecil waktu lebaran hari raya bernyanyi di rumah Nabi pakai rebana. Pung prang pung prang pung, prang pung prang pung prang pung, sambil bersyair. Ya, sampai pada kalimat, di hadapan kami ada seorang nabi ya'lamu, ya, ghadan, katanya. Kurang lebih seperti itu. Di hadapan kami ada seorang nabi yang mengetahui apa kejadian esok hari. Kata Nabi, la taquli hakadha, jangan ngomong begitu. Quli ma qultunna qabl, yani ucapkan seperti kalimat yang sebelumnya tadi, itu boleh. Yang ini jangan, enggak boleh. Di rumah Nabi berkata-kata kesyirikan, jangan. Muji-muji Nabi. Di tengah-tengah kami ada seorang Nabi yang dia tahu apa yang besok terjadi. Kata Nabi, la taqulu hakadha, kata Nabi. Itu dia penjagaan Nabi. Nabi menjaga orang-orang di sekelilingnya, di rumahnya, di sekitarnya, teman-temannya, jangan sampai jatuh kepada semua cabang kesyirikan. Langsung diluruskan. Nah itu dalam rumah tangga juga begitu. Ya. Apa itu dipajang-pajang? Ya, supaya ada amanlah rumah ini. Aman dari apa? Ya, dari roh-roh jahat. Roh siapa? Roh siapa yang jahat-jahat? Gitu ya. Digantung-gantung di dinding gitu. Ya, cabut, bersihkan supaya murni tawakal hati bersandarnya hanya kepada Allah. Udah, kita terima takdir. Udah, itulah iman. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kata Nabi. Iman itu kau beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, titik, udah selesai. Ya, yakinlah Allah akan menyayangi kita ketika kita menjaga tauhid dan seterusnya. Itu ya. Taib. Itu dasar kebahagiaan, kata beliau, terutama tauhid ini, karena itu saling bertalian, berkaitan. Saat di dalam sebuah rumah tangga enggak menjaga kesyirikan demi kesyirikan tadi, maka tauhid itu akan melemah. Tauhid itu diasah akan menyingkirkan kesyirikan-kesyirikan. Jadi jiwa manusia yang udah kuat tauhidnya sensitif. Begitu ya, sensitif terhadap hal-hal yang dia berbau kesyirikan, dan dia akan mengkaji ini syirik atau tidak ini. Dan ada terasa risih padanya, sehingga itu akan dia kaji. Jika ketemu bahwasanya itu syirik, dia tinggalkan. Ya, taib. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini penting juga. Makanya Nabi SAW mengatakan diperintahkan anak itu sholat ketika dia umur 7 tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga sholat di dalam rumah tangga. Lantas mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Misalnya cara berpakaian, ada sunnah-sunnahnya. Cara makan, ada sunnah-sunnahnya. Ya, ketika tidur, saat berbicara, kemudian saat berjalan, berkata-kata, sunnahnya bagaimana, saat berkumpul. Ya, banyak sekali. Terutama yang berkaitan dengan zikir-zikir. Itu penuhi itu semuanya, satu-satu, dikit-dikit. Ada yang teledor, terlewatkan, udah mulai lupa, diingatkan lagi. Nah begitu, itu penjagaan namanya. Allah akan jaga. Ihfadillah yahfazka, kata Nabi. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ya. Jadi siapa saja yang menjaga itu tadi, menjaga tauhidnya dalam rumah tangga, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga, Allah jaga mereka. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Seorang istri wajib melaksanakan sholat pada waktunya, dan yang terbaik bagi seorang wanita adalah melaksanakannya di rumah.
Sebaik-baik solatnya laki-laki di mana? Di rumah. Kok di masjid sih? Di rumah. Sebaik-baik solatnya laki-laki itu di rumah, kecuali solat wajib. Memang begitu hadisnya. Ya. Jadi afdhalus sholatir rijal itu fi baitihi illal maktubah, kata Nabi. Seafdol-afdolnya, sebagus-bagusnya solat laki-laki di rumah, kata Nabi. Ya, perhatikan hadis ini. Hadis ini perhatikan. Kecuali solat wajib. Ya, kecuali solat wajib. Banyak faidah-faidah yang dikeluarkan oleh para ulama dari hadis ini. Apa manfaat hadis ini? Kata para ulama, ini pertolongan dari sunnah Nabi agar kaum laki-laki bisa terlatih lebih ikhlas dalam solat. Nah, itu dia. Itu satu. Supaya kaum laki-laki lebih terlatih keikhlasannya dalam mengerjakan solat. Karena potensi riya di masjid itu besar. Ya atau tidak? Besar. Potensi riya dilihat orang itu besar. Solat di masjid. Makanya dia bilang solat maktubah, solat wajib, karena ada tuntutan syariat untuk di masjid. Supaya dimakmurkan masjid itu dengan solat wajib 5 waktu. Ya, tapi yang afdolnya di rumah. Kenapa? Supaya ada latihan kaum laki-laki untuk ikhlas. Karena nggak ada yang lihat di rumah. Ya, orang-orang yang udah sering melihat solatnya itu udah biasa, ya kan? Tapi yang jarang melihat dia, nah pengen dia dilihat. Kedua, memberikan bagian atau contoh-contoh solat di dalam rumah untuk keluarganya, itu dia. Makanya Nabi mengatakan seafdol-afdolnya, yaitu bersama keluarganya di rumah dia solat. Ya, kecuali solat wajib dia ke masjid. Tapi solat sunnah upayakan dia di rumah. Tujuannya apa? Untuk mencontohkan, memberikan contoh untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Oh, itu abi solat. Ya, oh itu abah solat, tuh bapak solat. Nah begitu, lihat. Ya, secara umum namanya anak-anak, ya itu senang melihat orang tua solat di rumah, atau apalagi ayahnya. Senang dia. Dan itu akan menjadi dorongan bagi dia untuk ikut. Ya, untuk ikut, sehingga dia menganggap hal tersebut ya sebuah ikutan, sebuah tauladan. Akhirnya dia pun solat. Taib ya. Suami istri harus berlomba-lomba. Jadi itu faedah-faedah para ulama. Ada banyak sebenarnya ya. Kenapa Nabi sangat menganjurkan laki-laki sholat di rumah itu tadi. Selain memang membantu si laki-laki sendiri untuk melatih keikhlasan, karena enggak dilihat orang. Ya, yang kedua melatih anak-anak atau keluarga di rumah agar mereka menegakkan sholat. Jadi terlihat contohnya, sosok yang mengerjakan sholat di rumah dari kepala rumah tangga itu terlihat. Karena itu umumnya dituntut oleh orang yang di bawahnya. Oh, itu sholat sudah. Nah, berarti mereka juga harus sholat. Ya, seperti kisah Hudaybiyah. Pernah ya dengar cerita perjanjian Hudaybiyah? Nabi memutuskan untuk kembali. Ya, bayar dam. Tahallul sudah bayar, kemudian sembelih hewan-hewan, kita kembali. Nggak ada yang setuju. Semuanya pengen perang dan mati syahid. Ya, maka Nabi mengatakan, sudah tahallul, sembelih hewan kalian. Diam semuanya, nggak ada yang. Bukan karena ingin mengingkari Nabi, tapi karena nggak mau balik, maunya udah terobos saja, lawan saja orang kafir itu sudah. Sementara Nabi SAW punya strategi yang lain. Akhirnya terlihat marah Rasulullah SAW dan kesal, masuk ke dalam kemahnya, ketemu sama istrinya. Kalau saya tidak keliru, Ummu Salamah. Ya Nabi Allah, kamu tahallul di hadapan mereka dan kamu sembelih. Nanti mereka ikut itu. Nah, gitu ya. Ternyata saran wanita juga perlu dipertimbangkan. Jangan menganggap wanita itu lemah akalnya, kemudian setiap sarannya harus dibuang. Enggak juga. Ya.
Nabi menerima sarannya istrinya waktu itu. Beliau pun keluar tahallul, lalu beliau perintahkan seorang untuk nyembelih hadyunya beliau. Maka sahabat pun waktu itu langsung mencukur. Nah itu ya, tauladan, ngelihat dulu contoh. Kadang ada orang-orang di bawah kita yang itu tidak harus dengan kata-kata untuk ya mengikuti kita, tapi dengan perbuatan. Udah kasih contoh aja, nanti lama-lama ngikut dia. Timbang kita sibuk terus dengan perintah ini, perintah itu. Memang nggak apa-apa gitu ya, tapi ada saat-saatnya memang kita harus mencontohkan. Akhirnya sahabat waktu itu saling mencukur kan. Bahkan gaya mencukurnya kata para sahabat seperti salah seorang di antara kami ingin membelah kepala saudaranya. Saking jengkelnya kan, kenapa kita kembali ya? Kan gitu ya. Kenapa enggak terus saja kita perang-peranglah kan begitu. Jadi mati syahid kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada saat-saatnya seorang kepala, ketua, walaupun enggak harus gitu ya, enggak seterusnya, untuk memberikan contoh, terutama kepala rumah tangga, seorang ayah atau seorang suami. Ya, ada hal-hal yang memang ya dia mencontoh, mungkin sesekali, walaupun tidak tiap hari cuci piring. Oh gitu, ayah nak cuci piring, karena mungkin ayo cuci piring nak, setiap kali mau makan mungkin ingin melatih kan, silahkan dilatih anaknya. Ayo yang selesai makan cuci piringnya sendiri, itu latihan. Ya, nanti menambah lagi, ayo sekarang giliran hari ini yang cuci piring si kakak, besok si adik. Tapi pada enggak mau, ya kasih contoh cuci piring dulu si ayah. Mungkin yang dilihat, Umi saja yang cuci piring. Ya ayahlah saya sekali cuci piring. Ayah cuci piring. Iya, udah biarkan aja, nanti lama-lama ikut itu. Ya, dia akan lihat. Dan itu akan membekas. Apa yang dilihat itu akan membekas, tidak hanya apa yang didengar saja. Bukan tiap hari, enggak harus tiap hari. Ya karena kita anggap itu keliru juga, bapaknya tiap hari cuci piring. Ya, apa tugas yang lainnya gitu, apa tugas istri kan begitu. Sesekali maksud kita. Ya, itulah Nabi kita ketika mencontohkan. Ya, Nabi kita SAW ada banyak syariat yang kita lakukan, tapi apa semua Nabi melakukannya? Kan enggak kan? Coba, Nabi pernah azan enggak? Padahal keutamaan azan banyak, tapi kapan Nabi azan? Enggak pernah kan? Nah gitu. Jadi ada memang perbuatan-perbuatan yang enggak perlu kita. Yang memang ada orang di bawah kita sudah, ya memang itu kerjaan dia sudah. Ya. Ada hal-hal yang memang kadang kita harus contohkan. Nah gitu. Ya. Seperti tadi contoh azan. Enggak pernah Nabi azan. Tapi bukan berarti enggak ada syariat azan, ya kan? Ada. Walaupun Nabi enggak pernah kerjakan. Ya, namun Nabi SAW perintahkan. Sama seperti berperang, membunuh. Pernah enggak Nabi SAW dalam peperangan membunuh? Coba sebutkan. Dengan pedang, Nabi pernah nebas dalam perang. Di perang apa? Enggak pernah Nabi di dalam peperangan nebas. Ya, leher orang mati, itu enggak pernah. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan itu. Nabi ketika perang nebas. Nah, itulah dia pimpinan. Siapa yang menebasin ke orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Ta'ala? Siapa yang nebas? Siapa yang bunuhin? Sahabat. Itu tugas pemimpin. Bukan Nabi SAW takut mati, jangan, enggak. Ada sahabat. Sahabat pun, aduh ya Rasulullah, darah orang-orang kafir, ngapain tanganmu sibuk-sibuk? Kami aja udah. Itulah dia kekuatan pemimpin. Ya, memunculkan orang-orang di bawahnya juga yang loyalitas. Bukan Nabi enggak bisa, wah kuat Nabi. Cuma sekali saja Nabi pernah membunuh dalam perang. Sekali aja, itu pun bukan pakai pedang, dari jarak jauh. Nabi membunuhnya. Perang apa? Ini enggak banyak sejarah ini. Perang apa Nabi pernah membunuh? Perang Uhud. Perang Uhud itu aja Nabi pernah membunuh. Sekali itu aja dalam semua peperangan. Ya, dengan apa Nabi membunuhnya?
Dengan panah, dengan tombak. Bukan dengan panah, dengan tombak. Ya. Ini Ubay bin Khalaf yang sebelumnya pernah ngancam Nabi. Kalau aku ketemu Muhammad, aku bunuh dia. Sampai kepada Nabi. Bahkan aku yang akan bunuh dia kalau ketemu. Ternyata Allah temukan dalam perang Uhud. Ya. Sahabat-sahabat, ini yang pas kejadian awal sebelum dipukul mundur, sebelum pasukan pemanah turun gunung. Nah, Nabi melihatnya di balik orang-orang yang sedang berperang. Sahabat ingin mendekatinya, membunuhnya. Kata Nabi, biarkan dia, biarkan. Jatahku, kata Nabi. Nah, gitu ya. Jatahku. Karena dia mengatakan, kalau ketemu kubunuh Muhammad. Nah, sekarang aku justru yang akan membunuh dia kalau ketemu. Ketemu di perang Uhud. Nabi siap-siap dengan tombaknya. Sampai beliau mendapatkan celah. Ya. Jadi Nabi bukan orang yang gak bisa perang. Hebat Nabi itu perang. Tapi untuk apa ada sahabat-sahabat yang lebih bagus? Udah anak buah saja. Jadi tidak perlu antum sebagai ini harus mengerjakan semua. Kalau ada pemimpin ngerjakan semua, nggak usah jadi pemimpin sudah, jadi anak buah saja. Jadi anak buah aja kalau pemimpin itu ngerjakan semua. Seorang kepala rumah tangga, tapi dia yang cuci piring, dia yang masak, dia yang pel, dia ini. Udah nggak usah jadi pemimpin seperti itu. Ya, sesekali nggak apa-apa untuk mencontoh, berikan contoh. Ya, contoh Nabi kita SAW. Nabi bukan nggak pernah bantu rumah tangga, pernah beliau juga jahit sepatu sendiri. Tapi apakah setiap saat? Enggak. Kadang-kadang ya istrinya semuanya. Jadi itu kisah Nabi membunuh ya, Jadi untuk menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu, contoh Nabi kita SAW. Ya. Di Nabi pada waktu itu mendapatkan celah tadi ya, lalu dia lemparkan tombaknya mengenai tarokinya Ubay bin Khalaf. Ini taroki. Ya, pertemuan antara leher dan dada. Sehingga waktu itu dia suaranya, teriakannya seperti mengorok, didengar oleh sahabat. Karena pas nancap di sini. Mati dia. Dan sahabat waktu itu membenarkannya kan. Wah, shadaqallah. Taib. Ya. Itu contoh-contohnya. Jadi kita lanjutkan di sini, suami istri. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dan seorang istri wajib melaksanakan sholat pada waktunya, dan yang terbaik bagi seorang wanita adalah melaksanakannya di rumah. Suami istri harus berlomba-lomba dalam beramal saleh. Ini yang paling penting dan utama untuk dilakukan masing-masing suami istri. Saling berlomba. Berlomba melaksanakan tugas, berlomba melaksanakan kebaikan. Nanti dulu saling menuntut. Nah, itu nanti dulu. Kamu seorang istri, mana tugasmu? Kamu seorang suami, mana tugasmu? Ini agak repot kalau gitu. Udah masing-masing berlomba melaksanakan tugas, berlomba melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jadi suami istri harus berlomba-lomba dalam beramal saleh, melakukan kebaikan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, yang wajib maupun yang sunnah, dan melaksanakannya dengan keikhlasan semata-mata karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika suami istri melaksanakannya dengan ikhlas dan ittiba', niscaya Allah akan menghidupkan keluarganya dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Kami berikan dia kehidupan yang thayyibah. Nah, ini yang diinginkan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepadanya berupa pahala-pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Ini dia buah dari amal saleh dalam keadaan mukmin. Man 'amila shalihan dzakara aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, berarti kebaikan yang dilakukan tanpa dasar iman itu tertolak.
kebaikan yang dilakukan karena dasar iman, itulah dia amal soleh. Jika ini dilakukan, balasannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupannya sampai akhir hidupnya nanti, sampai di akhirat dengan hayatan thayyibah. Dan akan kami balas dengan balasan pahala lebih baik dari yang dikerjakan. Yang dikerjakan mungkin sepele, cuma nyuci piring seorang istri, cuma ngepel, mungkin dianggap sepele dan biasa oleh manusia. Tapi Allah balas dengan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Seorang suami mungkin dianggap biasa saja amal yang dia kerjakan. Oh, cuma kerja aja kok. Oh, cuma ngangkat karung aja kok. Oh, cuma mencet-mencet tombol komputer aja kok. Misalnya dianggap sepele. Akan tetapi jika itu dia kerjakan, itu adalah amal saleh, tidak ada pelanggaran, dalam keadaan beriman, Allah akan balas dengan yang lebih baik nantinya. Taib ya. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai situ untuk materinya. Nanti kita sambung lagi untuk yang lainnya. Si panjang. Mungkin ada bertanya, silakan, fadhil. Ya, sini ada beberapa pertanyaan. Kita akan jawab semampunya ya, dengan jawaban yang ringkas saja. Iya. Sini ada pertanyaan, mohon penjelasannya Pak Ustadz, tentang perjanjian pranikah. Apakah ini boleh? Boleh. Ya, perjanjian pranikah atau sebelum dilangsungkannya akad nikah, ini boleh saja. Jika setuju dengan janji itu, terjadi akad nikah, maka wajib untuk menunaikannya. Jika tidak, maka wajib bayar kafaroh. Ya, membatalkan janji. Harus ada akad baru untuk pembatalan janji lagi. Ya. Namun pada asalnya wajib untuk menunaikan janji tersebut. Selama poin-poin perjanjian tidak ada pelanggaran syariat. Maka boleh saja. Ya, misalnya nanti saya janji setelah akad nikah saya akan berikan ini, saya akan berikan itu. Ya, dan yang lainnya. Baik. Yang penting tolak ukurnya adalah tidak ada pelanggaran di dalam syariat dalam poin-poin perjanjian tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang mau rujuk? Apakah boleh seorang istri mengajukan perjanjian pranikah? Boleh saja. Yang saya pahami rujuk di sini setelah jelas keduanya fasakh. Fasakh ya ini rusaknya akad. Sudah lepas. Akad nikahnya sudah tidak ada. Ya, bisa jadi karena sebab tidak ada
rujuk setelah talak, yaitu talak raj'iyah, talak-talak yang masih bisa dirujuk, kemudian sudah melewati masa iddah, tapi dari suami tidak ada kata rujuk, maka fasakh, akadnya rusak, hilang, bukan lagi suami istri. Misalnya suami mentalak istrinya, ya, kemudian ditalak pada waktu yang tepat, bukan sedang haid, sah talaknya, sah. Lalu istri menghitung 3 bulan dengan bulan-bulan hijriyah. Apabila kondisi haidnya si istri tidak normal lagi, maka yang dihitung adalah 3 bulan hijriyah. Salasah quru, 3 bulan tafsirannya. Tapi kalau masih normal haidnya, maka 3 kali haid untuk menunggu rujuk suami. Apabila sebelum selesainya masa iddah si suami merujuk istri, maka ditetapkan talak 1. Namun sudah selesai. Mereka tetap sebagai suami istri. Dan masa menunggu iddah tadi tetap suami istri, tetap serumah. Jelas ya? Nah, seperti itu. Kalau dia merujuk, maka tinggal nanti menunggu menjalani rumah tangga seperti biasa. Tinggal nanti apakah mentalak 2 atau tidak, begitu. Tapi kalau tidak ada kata rujuk sampai selesainya masa iddahnya, kalau istrinya yang ditalak lagi hamil, sah talaknya. Ya, habisnya masa iddah ketika si istri melahirkan. Anaknya lahir maka selesai masa iddah. Ya. Nah, masa iddah talak 1 seperti ini atau talak 2 seperti yang kita sebutkan tadi, 3 bulan atau 3 kali haid atau sampai dia melahirkan. Jika tidak ada kata rujuk dari suami, maka mereka tidak lagi suami istri, fasakh. Oke, jelas? Kemudian mungkin mereka ingin kembali lagi, ingin membangun rumah tangga kembali, maka harus melakukan akad nikah seperti sebelumnya. Akad nikah baru lagi. Bagaimana caranya? Yang penting gak usah walimahan lah. Bingung orang, kok walimah 2 kali? Intinya syarat-syarat akad nikah terpenuhi. Ya, syarat-syaratnya itu terpenuhi. Adanya 2 mempelai, kan itu dia. Enggak bodong kan begitu. Ada jelas 2. Ya, adanya kedua mempelai. Kemudian kedua-duanya juga sama-sama ridho. Ada wali dari si istri atau si wanita ada walinya. Sudah. Ya, kewajiban dari suami juga disertakan di situ, yaitu memberikan dan menyebutkan mahar. Rukunnya terpenuhi semua, ada ijab dan qabul, jadi lagi. Ya, yang menikahkannya adalah wali, kemudian ada 2 saksi. Jadi ada 2 saksi. Adanya 2 mempelai, adanya 2 saksi, kedua-duanya juga ridho, tidak dipaksa. Ya, kemudian itu tadi rukunnya ijab dan qabul saja, dan ada wali. Ya, bisa dibilang 5 lah, itu ya syaratnya tadi. Ada 2 mempelai, ada 2 saksi, dan ada 1 wali dari wali si wanita. Maka boleh menikah. Nikah ada rukunnya. Bagaimana ibadah yang lain? Salat ada rukunnya, dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Begitu juga, ya, akad nikah itu ada rukunnya, ada ijab, ada qabul. Kewajibannya ada khutbah nikah. Ya, ada sebagian mengatakan itu sunnahnya saja. Ya, kewajiban yang lainnya yaitu mahar yang disebutkan, baik itu kontan ataupun tertunda ataupun hutang. Nah, itu dia. Itu jadi lagi boleh. Ya. Misalnya ada yang mau rujuk, ini yang saya pahami rujuk di sini ya. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang mau rujuk? Nah, saya pahami itu, yang udah fasakh tapi mau balik lagi, kecuali setelah talak 3. Kalau udah setelah talak 3 mau rujuk, maaf, nggak bisa. Ya, cinta bersemi, tunggu dulu, madunya dirasa laki-laki yang lain. Ya, si wanita harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain.
baru boleh mantan suaminya itu melakukan akad nikah kepadanya. Apabila udah talak 3. Talak 3, mau balik lagi nggak boleh. Ya, mau melakukan hilah tipu daya haram. Kompakan sama temannya laki-laki. Kamu nikahi dia supaya halal bagiku. Nah, itu ya, muhalal. Tapi nanti begitu sah, jangan diapa-apai ya, langsung talak. Rencana-rencana seperti ini dosa besar. Ya. Ini kambing sewaan. Dan Nabi SAW, ini kambing sewaan. Taib, intinya boleh, silahkan, itu yang saya pahami. Apakah boleh seorang istri mengajukan perjanjian pranikah untuk yang kedua setelah rujuk? Boleh. Misalnya si istri mengatakan, ya boleh kembali, boleh nikah lagi, dengan catatan jangan ada, ya jangan ringan tangan, jangan pernah mukul lagi, janji, gitu ya. Misalkan begitu, janji, sudah, silahkan. Dan itu harus ditepati janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya, ketika pasangan suami istri sudah rutin mengaji, menuntut ilmu sedangkan suami belum. Ketika pasangan suami istri, si istrinya saja. Si istri sudah rutin mengaji, menuntut ilmu sedangkan suami belum. Sang istri sudah fokus untuk dirinya menjalankan tugas sebaiknya sebagai istri. Namun suami belum. Saat menegakkan nasihat, suami tidak terima. Ya, malah marah. Saat meminta, pihak ketiga juga tidak mempan. Apa yang harus dilakukan sang istri? Cukup berdoa, ya. Doakan suaminya dan istiqomah dan teruslah terus menasihati, bersabar di atas kebaikan. Fokus saja terus sampai nanti Allah Ta'ala tampakkan usaha seorang istri untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki keluarga. Sampai nanti Allah Ta'ala tunjukkan kebaikan. Kecuali apa yang dilakukan suami mencapai tingkatan darurat. Nah, gitu ya. Berbahaya, mengancam jiwa, mengancam nyawa, mengancam agama, mengancam kehormatan, maka tidak apa-apa dia meminta cerai, khulu'. Ya, sehingga dia selamat dari ancaman, dijauhkan dari surga, mencium bau surga. Wanita minta khulu', diharamkan mencium bau surga. Nah, dia enggak terkena ini. Kenapa? Ada alasan syar'i yang membuat dia untuk minta cerai. Tapi kalau tidak, maka bertahanlah, sabarlah. Ya, kalau kita katakan, wah, tapi suami saya enggak ngaji, ya, dan dia begini begitu. Coba bandingkan, mana bejatan suaminya dengan bejatnya Fir'aun. Ya, Asiyah saja mampu bersabar. Oh, itu kan Asiyah, Ustaz. Ya makanya dicontoh. Ya. Contoh kan gitu. Namanya mau dapat contoh gitu. Siapa yang kita contoh lagi? Kan kasusnya mirip gitu. Siapa yang mau dikasih contoh? Itu Asiyah. Allah jadikan dia wanita surga, penghuni surga. Ya, pemimpin surga. Asiyah. Ya, Allah Ta'ala berikan keutamaan kesabarannya terhadap suaminya sebagai manusia terbejat sepanjang zaman. Ya kan? Namanya Allah abadikan di dalam Quran. Fir'aun yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Kurang bejat apa ini? Ini udah paling kufur manusia ini. Ya, apakah suami-suami para istri yang mengeluhkan tentang mengeluhkan tentang suaminya, apakah para istri-istri yang mengeluhkan tentang suaminya, apakah suaminya itu sudah mencapai kedurhakaannya kepada Allah seperti durhakanya Fir'aun? Kalau belum, berarti usahalah. Kecuali tadi, makanya saya katakan, kecuali kejahatan suaminya, kemaksiatannya itu menimbulkan darurat, ya, yang mengancam nyawa, mengancam kehormatannya, ya, mengancam agamanya, nggak apa-apa.
silahkan dia mengajukan pisah. Dia selamat insyaallah, enggak masuk kepada ancaman wanita yang tercela, dijauhkan dari surga karena minta khulu. Ya, jadi jawabannya fokus saja insyaallah. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha kebaikan seorang hamba. Dan banyak berdoa, betul. Banyak berdoa. Apakah berdoa terus? Berdoa terus. Teruslah berdoa. Jangan ragu dan jangan putus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik. Ustaz, mohon nasihatnya mengenai menjaga batasan-batasan dengan lawan jenis. Karena qadarullah saat ini ana sedang diuji dengan hal itu. Ana selalu meminta agar Allah tetapkan hati untuk menjauhinya. Dan beberapa kali juga sudah berikhtiar, tapi akhir-akhir ini ujian ini selalu datang. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan agar saudari kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan sehingga tidak terjerumus atau tidak berlama-lama dengan ikhtilat mungkin ya yang kita fahami di sini ya, dengan lawan jenis. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar, maha mendengar permintaan, keluhan hamba-hambanya. Mengeluhlah kepada Allah, dia maha dengar. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa para hamba yang sungguh-sungguh dan menginginkan kebaikan. Dan sabarlah menanti itu. Jalankan dan laksanakan apa yang bisa dari bentuk ketaatan, apa yang mampu dia kerjakan, maka laksanakan. Ya, batasan-batasan tersebut dengan lawan jenis yaitu ikhtilat ataukah itu sampai kepada khulwah, maka berusaha untuk menjauhinya sambil nanti berdoa. Ya. Kalau memang dia bisa mencari ganti tempat yang lebih baik, maka mintalah kepada Allah, berilah tempat yang lebih baik, ganti yang lebih baik ya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan sehingga dia diberikan tempat yang lebih baik dari sebelumnya, tempat aktivitas ataupun bekerja yang itu tidak menimbulkan ikhtilat ataupun khulwat antara laki-laki dan wanita. Ya, itu saja yang bisa saya berikan jawaban. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Wallahu a'lam. Taib, cukup ya? Oh, ada ini satu, silahkan mungkin. Fadhal. Ada yang bertanya langsung boleh, silahkan. Ya. Intinya tidak dipajang, itu satu. Ya, yang paling utama gambar-gambar makhluk yang ada di rumah tidak dipajang. Karena itu yang dimaksud dalam hadis yang menghalangi malaikat-malaikat masuk ke dalam rumah karena dipajang. Sebagaimana hal itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berjanjian ketemuan sama Jibril, tapi ternyata dikira Jibril enggak tepat janji. Padahal Jibril beserta malaikat yang lainnya enggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada korden waktu itu yang dipasang oleh Aisyah, dan korden itu semacam ada lukisan-lukisan makhluk hidup. Ya, akhirnya waktu itu Aisyah radhiyallahu anha menariknya, mencopotnya dan menjadikannya sarung bantal. Ya, sarung bantal bukan untuk tidur tapi untuk duduk Nabi. Nah, gitu ya, bantal yang dibuat untuk duduk. Jadi para ulama mengatakan apabila gambar-gambar makhluk itu tidak lagi dipajang, maka hilang tadi larangannya. Apalagi kalau sampai dihinakan. Maksudnya dihinakan itu dari tempat duduk, jadikan tempat injakan, jadikan keset misalnya. Nah, ini sudah enggak berlaku lagi. Walaupun ada gitu ya, gambar makhluk, misalnya keset kaki. Ya, ada gambar makhluknya kan, gitu. Kadang ada kan? Nah, itu enggak ada masalah.
Ya, karena memajang itu ada kesan pengagungan, ya atau tidak? Iya, ada kesan pengagungan itu. Ini kita belum bahas sarana-sarana kesyirikan. Nah itu, ini hanya menghalangi, itu salah satu yang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Nah, maka yang penting itu dulu. Bagaimana caranya? Apakah harus dibakar, disimpan? Ya, ini tergantung maslahat dan madarrah yang ada di tengah keluarga itu sendiri. Karena itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai perbuatan kita nanti yang belum saatnya akhirnya menyebabkan dari pihak keluarga ada yang melampaui batas. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Ada yang melakukan tindakan melampaui batas. Nah, itu tidak kita inginkan. Selama masih bisa dicegah, ya, maka kita cegah. Artinya itu dulu selamat, enggak dipajang. Ya, untuk langkah awal disimpan, itu mungkin langkah awal yang lebih tepat, disimpan saja di dalam lemari. Disembunyikan, tidak dipajang. Kalau memang mampu dan sudah maslahatnya dihilangkan, dimusnahkan, itu juga lebih bagus lagi. Dengan catatan tidak ada celah-celah bahaya di tengah keluarga mudarat yang bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran ataupun tindakan-tindakan melampaui batas. Nah, ini kita khawatirkan nanti kan seperti itu. Atau penghinaan, olok-olokan terhadap agama. Nah, ini jangan. Simpan aja dulu. Ya, dengan alasan itu tadi. Ya, kalau saya pribadi pada waktu itu saya punya pengalaman di tengah keluarga. Ya, karena masih ada ayah saya waktu itu, bapak saya masih hidup. Kalau ibu saya kan meninggal dunia, itu saya waktu masih kelas 3 SD. Ya, mengenal dakwah sunnah ini kan sudah lulus STM. Baru banyak bergaul kan begitu. Nah, maka mulai saya jelaskan di tengah keluarga. Ya, ada penolakan lah, terutama dari ayah saya sendiri. Yang memang wataknya kan agak keras. Umumnya kan begitu ya, bapak-bapak itu kan agak keras otaknya. Ya, apalagi kalau dilihat dari kultur sukunya kan begitu. Agak keras penentangannya. Ya, berdebatlah pokoknya terus. Pokoknya berdebat terus. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati. Ya, akhirnya ya sudah, waktu itu sepakat saya yang langsung bakar semuanya. Ya, jadi saya bakar waktu itu. Namun itu tadi ya, memang saya waktu itu sudah melihat semuanya sudah menerima penjelasan itu. Sudah jelas, ya, artinya semua sudah menerima, maka sudah dihanguskan. Sampai sekarang ya sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan kalau saya cari foto-foto saya waktu kecil nggak ada lagi. Dulu ada, gitu ya. Foto-foto kecil sudah nggak ada, semua foto-foto album itu saya bakarin. Album itu saya bakar. Ya. Apakah ini penyesalan? Aduh, nggak bisa dong melihat masa kecil lagi. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kita melihat itu di masa kecil, bentuk kita kayak apa? Apa manfaatnya? Ya, apa menambah iman seperti itu? Kan nggak ada. Nambah iman itu ya sholat lah. Sholat, berdoa sama Allah, sujud sama Allah. Itu dia. Tapi ingat tadi ya, itu ada pada level-level yang sudah tidak menimbulkan mudarat. Ya, enggak menimbulkan mudarat, maka hanguskan. Karena kita tidak tahu setelah kita mati nanti itu diapakan foto itu. Sementara itu buah dari perbuatan kita dan kita yang membiarkannya. Nah, ini repot. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita di barzakh nanti? Sementara perbuatan-perbuatan keluarga ada hubungannya nanti dengan kita yang udah mati. Ada atau tidak? Ada. Jangan bilang enggak ada. Ada hubungannya terus. Walaupun kita mati, ada hubungan perbuatan orang yang hidup itu dengan kita nantinya. Ya, dan siksa kubur atau nikmat kubur naik turun. Ya kan? Azab kubur bisa enggak berkurang? Bisa. Dengan sebab perbuatan manusia yang masih hidup, terutama dari keluarga. Ya, siksa kubur itu. Dia bisa berkurang. Bisakah mungkin awalnya dia tidak kena tiba-tiba bisa kena? Bisa. Karena perbuatan keluarganya. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih, kata Nabi. Mayit itu bisa disiksa gara-gara niyahah orang yang hidup dari keluarganya kepada dirinya. Nah, lihat. Gara-gara yang hidup tersiksa orang yang sudah meninggal. Niyahah. Bentuk niyahah dijelaskan oleh para ulama, banyak sekali niyahah.
ya, nangis yang berlebihan, mencakar-cakar mungkin jambak-jambak rambut. Bahkan kata para sahabat dulu di masa Rasulullah, kumpul-kumpul di rumah si mayit setelah penguburan itu niyahah. Lalu buat makan-makan di acara si mayit setelah penguburan itu niyahah, kata sahabat ini. Gak mau kami buat begitu. Kenapa? Karena akan menjadi sebab siksa untuk si mayit. Nah, itu juga kita, siapa yang bisa menjamin foto-foto itu? Sehingga kita mati nanti nggak ada pengaruh kok sama saya. Siapa bisa jamin? Ya udah, selesaikan. Ya. Tapi itu tadi pertimbangannya, maslahatnya. Ya, gitu dia. Tapi setidaknya itu tadi, jangan ada dipajang. Nah, itu ya. Itulah paling ringannya, jangan sampai dipajang. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seorang istri sudah ditalak dan sudah selesai masa iddah tapi suami menggantung? Gantung sarung tinju. Suami menggantung tidak mau menceraikan secara resmi, secara negara karena takut dengan adanya pembagian harta, tidak mau membagi harta ke istri. Apakah jika istri minta diceraikan secara resmi ini termasuk seorang istri minta khulu? Tidak. Itu prosedur saja ya. Insya Allah itu cuma ini aja ya, untuk legalitas. Karena pada aslinya secara hukum syar'i sudah jelas, kalau kita katakan ini tidak berlaku, apa yang terjadi nanti bisa rusak syariat Islam. Nah gitu ya, bisa rusak syariat Islam. Artinya secara hukum syar'i dari kasus ini maka sudah selesai. Mereka bukan lagi suami istri, tinggal hanya pengurusan surat-suratnya saja. Tujuannya apa? Agar nanti ketika si istri mau menikah lagi tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesulitan ketika mengurus surat-surat ya, tentang ini ya, tentang legalitas lah pernikahan di ketatanegaraan, itu nggak kesulitan lagi. Ngurus akte anak, nah, kan nggak mungkin pakai akte yang lama kan begitu. Pakai surat nikah atau akta nikah yang lama, harus ada yang baru. Nah paling itu saja. Lalu bagaimana ketika sang suami ini menggantung atau menahan-nahan untuk mengurusnya di pengadilan? Ya, apakah boleh sang istri tadi meminta khulu? Ya boleh, boleh saja, dan dia tidak termasuk wanita yang minta khulu seperti yang diancamkan di dalam hadis, karena pada sejatinya asalnya hubungan keduanya sudah bukan lagi suami istri, udah selesai. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang mau tanya langsung? Cukup ya? Taib, cukup mungkin sampai di sini. Kita sambung lagi nanti insyaallah di kajian berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dari pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ya inayahnya untuk kita dan keluarga kita. Akhiru da'wana alhamdulillah. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.